Selamat datang di podcast On Mic. Kalau mic sudah on, semua bisa dibicarakan. Kawan-kawan, hari ini kita akan berbincang dengan salah satu insan penyiaran di Jawa Barat. Pengalamannya sudah panjang, lebih dari 33 tahun bersiaran di berbagai radio di Jawa Barat. Namanya tentu sudah akrab di telinga Anda. Beliau pernah bersiaran di Radio Ganesha, pernah juga menyapa keluarga Lita, dan hari ini beliau di Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Jawa Barat atau PRSSNI Jawa Barat. Beliau memimpin sebuah program berita yang disiarkan secara serentak di 100 radio anggota PRSSNI Jawa Barat. Namanya adalah Jabar Now. Siapa lagi kalau bukan Ganang Parto. Terima kasih Mas Ganang sudah hadir dalam On Mic edisi perdana kali ini. Ya. Mas, kalau saya baca di riwayat hidup Mas Ganang ini kan namanya Ganang Widianto, betul ya? Iya, betul. Partonya dari mana itu kok jadi Ganang Parto? Ya, terima kasih undangannya datang ke On Mic. Asa aneh, saya biasa mewawancarai, kemudian hari ini saya diwawancara. Jadi balainya pesakitan di pengadilan ditanya oleh hakim gitu. Saya terlahir dengan nama pendek sebenarnya, Widianto. Pada 11 Januari 1974. Di sebuah desa kecil di selatan Kediri namanya Desa Kandat, ditolong oleh bidan desa di sebuah rumah kuno yang pakai pendopo begitu di rumah kakek nenek saya. Lalu karena satu dan lain hal, sebelum 40 hari saya menderita sebuah penyakit yang harus dilarikan ke rumah sakit. Kebetulan di catatan lahir saya itu namanya adalah memang Widianto, yang diberikan oleh bidan desa kepada aparat desa tentunya. Belum menjadi akte. Lalu sepulang dari rumah sakit dirawat hampir 2 minggu itu ada tanda sembuh. Kemudian kakek saya menyarankan kepada orang tua saya agar ditambahin nama atau ganti nama. Ini kebiasaan lama di suku Jawa. Jawa gitu ya. Biasanya kalau ada sakit, menemui sebuah bencana atau musibah diganti atau ditambah. Lalu ditambahilah nama Ganang, sehingga nama saya di akte itu tertulis nama Ganang Widianto. Seiring berjalannya waktu, kemudian saya mengawali karir dulu di radio itu memakai nama Ganang Widi atau kadang Mas Widi. Saya rasa tidak ada orang radio yang namanya bagus jadi jelek ya. Sebenarnya malah, maaf, jelek itu relatif. Maksudnya biasanya terkesan deso atau apa, kemudian diubah menjadi bagus gitu. Saat di Bandung itu ada sebuah kisah yang menarik sebenarnya. Saya sudah di Radio Ganesha, lalu ada keperluan untuk membuat iklan, produksi iklan, di mana di situ si voice talent ini harus jadi orang Jawa gitu. Kebetulan saya ditunjuk langsung oleh seorang senior saya namanya Mas Witarsa, disetujui oleh Bang Demas Korompis almarhum. Wit itu buat iklannya si Ganang ajak serta tuh, dia kan cocok tuh namanya karena orang Jawa, karena ini kita butuh Jawa gitu kan. Sehingga nyeletuk saja, kamu nanti jadi Jawa, tapi tokonya belum kasih nama nih, masa Jawa namanya Ganang gitu kan. Ditambahilah, silahkan cari sendiri apa gitu. Lalu saya sodorkan beberapa nama yang familiar, Sastro, Dirjo, Parto, Sari Raharjo, nama kakek saya bawa serta ya. Kemudian Darpo, pokoknya akhiran O lah, biar kelihatan Jawa gitu. Lalu saya rasa-rasa, Parto kok enak gitu. Akhirnya saya pakai nama Parto. Di iklan yang kali pertama disiarkan tahun 1992. Iklan apa itu, Mas? Sepertinya iklan sebuah produk produk rumah tangga lah. Saya tidak perlu sebut namanya. Jadi saya berperan sebagai tukang kebun di sebuah rumah orang kaya begitu. Jadi di situ ada Sunda, ada Batak. Nah, saya jadi Jawa. Kebetulan tukang kebunnya Parto gitu. ya Tuhan. Nah, sejak saat itulah saya pakai nama biar simpel Ganang Parto. Berarti Parto itu bukan nama lahir ya, nama yang diberikan orang tua sejak lahir, tapi hanya untuk mengidentifikasi bahwa sosok atau tokoh karakter Jawa ya dalam sebuah iklan. Betul. Itu ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada siapapun, sekarang kan kita terkadang ingin menunjukkan identitas kita apa begitu, kesukuan maksudnya ya. Ada yang repot dengan, repot itu dalam artian heboh, harus pakai ikat kepala lah, ya kan? Harus menambahkan sesuatu hal supaya kelihatan bahwa dia suku tertentu gitu. Saya rasa dengan nama kan sudah selesai sebenarnya. Begitu disebut, kenalkan nama saya Ganang Parto Kakiat, selesai. Tidak mungkin nama Ganang Parto orang Papua, bukan? Nah, kayak gitu. Jadi saya semakin bangga dengan nama itu karena nama juga doa, dan itu
sebagai sebuah monumen buat saya ketika saya mengawali di Ganesha pada tahun 92. Sehingga saya sabun apa iklan apa begitu. Iya. Jadi saya jadi ingat yang disampaikan oleh Gubernur KDM ya, Ya. bahwa harusnya kita bisa mengidentifikasi seseorang itu dari namanya. Iya. Kalau Asep pasti Sunda. Ya, sudah selesai di Kalau situ Parto sebenarnya. sudah Ya. pasti Jawa gitu ya. Tapi Made, sekarang kan ya Made global. Bali. Kalau sekarang kan susah mengidentifikasi namanya karena namanya ternyata sudah bercampur nama-nama asing sehingga orang Jawa dan Sunda dan suku Sudah lainnya tidak bisa dibedakan. betul tidak bisa dibedakan dari nama. Mas, hari ini saya ingin bincang dengan Mas Ganang itu dalam 4 topik bahasan. Yang Oke. pertama adalah Ganang Parto dan Radio, kemudian yang kedua adalah Ganang Parto dan Keroncong, karena saya tahu aktivitas Anda salah satunya juga akrab dengan musik keroncong. Ya. Yang ketiga adalah Ganang Parto dengan kuliner. Saya tahu Anda juga hobi masak rupanya, karena lihat dari berbagai postingan. Ya. Dan yang terakhir adalah karena Anda Soekarnois, Ganang Parto dan Soekarno. Jadi Oke. 4 topik itu yang kita bahas. Topik berat.